Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali di modul 2.1. Kali ini merupakan penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita mulai. Program guru penggerak koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita akan mulai pembelajarannya. Seperti apa? Kita simak. Nah, apa yang akan kita pelajari di modul 2.1 ini adalah seperti berikut. Koneksi antar materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini. Nah, menarik bukan? Kita lanjutkan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada konten dan proses atau materi. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Jadi teman-teman guru bisa melakukan ini di awal untuk melakukan pemetaan murid dengan nantinya kita lakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, bagaimana strateginya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, apa saja perbedaannya? Mari kita kupas satu per satu. Nah, dari 3 ini, konten, proses, dan produk, teman-teman. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu di dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi antara aspek minat, aspek profil belajar murid itu dikombinasikan. Ya, jadi kebutuhan murid itu terpenuhi satu per satunya. Itu adalah diferensiasi konten. Kita masuk ke 2, yaitu diferensiasi proses. Apa itu? Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid-murid. Siapa saja yang murid membutuhkan bantuan dan siapa saja murid yang membutuhkan pertanyaan. Pemandu yang selanjutnya akan dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Jadi guru memahami betul kebutuhan dari murid. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Produk adalah suatu yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Jadi ini adalah diferensiasi atau produk-produk yang menjadi ciri khas mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Nah, produk ini dihasilkan dari pekerjaan mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri yaitu jadi mandiri dan reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid sehingga murid senang dan gembira dalam pembelajaran. Nah, seperti apa? Selanjutnya, di sini kita sudah akan mempelajari satu hal lagi, yaitu bagaimana
Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama adalah kesiapan atau readiness. Dalam kondisi individu yang memungkinkan, ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar. Untuk satu tugas khusus, seorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan satu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau bahkan lebih parahnya akan putus asa. Maka kitalah yang akan sigap dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap murid yang beraneka ragam. Selanjutnya adalah minat. Salah satu faktor terpenting bagi siswa untuk mendapat terlibat dalam proses pembelajaran adalah minat. Kemana minat mereka? Kita harus arahkan, kita harus salurkan sehingga sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri, yang akhirnya berefek kepada hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah profil belajar, yaitu pendekatan yang disukai siswa untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Tentu itu semuanya berbeda, sehingga profil belajar ini perlu diadakan pendekatan untuk ke setiap siswa sehingga tergambar satu dan yang lainnya. Nah, ini adalah komponen pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari isi yang tadinya lingkungan belajar yang mendukung dan juga produk serta proses. Nah, itu adalah saling berkaitan satu dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang baru lagi. Apa itu? Nah, Ki Dewan Tawar pernah berkata, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Jadi kita mengetahui tentang seni mendidik terhadap murid yang manusia kita arahkan. Nilai-nilai dari guru penggerak: mandiri, efektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Seperti yang tadi di awal kita sudah bahas sebelumnya. Nah, dari sini, dari penjelasan di awal tadi, apakah saya mengubah pemikiran sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Betul sekali. Apa yang telah saya dapatkan selama ini dan sejauh ini merubah pemikiran saya tentang pendidikan dan pengajaran terhadap murid-murid yang saya ajar di kelas. Sehingga saya memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik setelah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengetahuan yang saya dapat di program Guru Penggerak ini. Tentang bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja kontribusinya besar sekali. Ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari awal sampai akhir, berbagai macam tantangan, halangan, rintangan yang tentunya akan bertemu, saya sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari elaborasi yang dilakukan oleh para instruktur dan juga bimbingan dari pengajar praktik serta fasilitator dan tentunya rekan-rekan sesama calon guru penggerak. Demikian teman-teman penjelasan untuk 2.1. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.